Pemirsa, baru satu hari videotron yang menampilkan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang tersebar di Jakarta dan Bekasi tiba-tiba saja diturunkan. Padahal videotron ini dijadwalkan tayang selama 1 minggu. Sampai saat ini belum ada kejelasan terkait diturunkannya tayangan videotron ini. Wajar jika muncul dugaan ada unsur politis di balik aksi penurunan videotron Anies. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, para penjagal videotron, bersama saya Zilvia Iskandar. Para penjagal videotron. Salah satu bentuk demokrasi yang harus dijunjung tinggi ialah menghormati pilihan politik orang lain. Setiap warga negara berhak mengungkapkan pilihan politik dan cara pandang politik mereka, termasuk misalnya mengungkapkan pilihan dalam berbagai bentuk kreativitas seperti iklan berupa videotron. Selama pengungkapan pilihan politik tersebut telah memenuhi kaedah-kaedah yang telah ditentukan, pengungkapan itu sah-sah saja. Siapapun tidak berhak untuk melarangnya. Maka, ketika terjadi pemberangusan terhadap pengungkapan pilihan politik itu, kita patut mempertanyakan, siapakah pihak yang kebakaran jenggot terhadap pilihan politik tersebut? Pemberangusan pilihan politik tersebut juga jelas-jelas melanggar kaedah demokrasi. Hal ini yang terjadi ketika kelompok pendukung calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, yakni Kapopers, saat memasang videotron dukungan mereka. Belum sampai sehari, videotron tersebut muncul, langsung ditutup. Akun milik All Paemi Project yang mengaku mewakili pihak penyelenggara proyek yang memasang videotron Anies tersebut, mengaku iklan Anies tidak ditayangkan lagi dengan alasan di luar kuasa mereka. Padahal iklan itu dijadwalkan tayang selama seminggu ke depan. Pihak di luar kuasa All Paemi Project itu tentu sangat gusar dengan videotron tersebut, sampai-sampai memainkan kekuasaan untuk menutupnya. Pihak tersebut juga diyakini tengah panik dan cemas dengan keberadaan Anies. Penurunan paksa videotron Capres nomor urut 1 itu menunjukkan adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan perlakuan terhadap sesama capres. Videotron yang enak dipandang, rapih dan membayar, itu malah diturunkan. Sebaliknya, spanduk dan baliho, bahkan ada yang sangat besar yang bertebaran di jalan-jalan, selain merusak pemandangan juga membahayakan orang, namun malah dibiarkan. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu harus segera bersikap dalam hal ini. Jangan sampai tangan-tangan tidak terlihat yang berusaha mengganggu jalannya kampanye dan demokrasi berkeliaran di mana-mana. Jangan sampai antusiasme, partisipasi, sekaligus kreativitas kaum muda ini dikebiri dan dipaksa mati. Kalau sampai itu yang terjadi, kita justru akan menghadapi langkah mundur demokrasi. Para penjagal videotron, itulah yang menjadi topik editorial malam hari ini, dan saya akan membahasnya bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group. Sudah ada Kang Ade Alawi. Selamat malam, Kang Ade. Malam, Silvia. Kang Ade, masih belum jelas sebetulnya ini karena alasan apa, karena ulah siapa. Tapi yang Kang Ade baca dari ketidakjelasan ini apa, Kang? Ya, soal videotron ini adalah masih misterius ya. Tetapi kalau kita lihat dari keterangan pemasang videotron All Paemi Project, itu ada kekuatan di luar dirinya, ada sesuatu hal di luar kuasa mereka, sehingga kemudian itu tidak tayang. Dan ini mengindikasikan bahwa pemilu, pilpres ini masih jauh panggang dari api. Masih jauh dari kata menggembirakan.
Kemudian ini juga bisa mengindikasikan bahwa adanya ketakutan membesarnya suara paslon 01 terutama dari dukungan Gen Z, ya, generasi Z, di mana kita tahu bahwa generasi Z ini cukup besar, 52%, dan ini ditakuti oleh sebagian pihak. Jadi ini menurut saya tanda-tanda bahwa demokrasi masih susah kita tegakkan. Pilpres yang berkualitas, pilpres yang bisa membangun partisipasi publik yang luas, terutama dari kalangan anak muda, ini masih jauh kita harapkan. Karena kalau kita lihat dari videotron Anies Baswedan, ini kan memang diciptakan oleh anak-anak muda. Mereka urunan, mereka mendesain dan sebagainya. Seperti itu. Sebelum kita bahas lebih jauh ya, apa yang sebetulnya terjadi, kemudian apa tindakan yang harus diambil. Kang Ade, kalau melihat tadi fenomena partisipasi publik, kalau yang lain, baliho, spanduk yang terpasang kita lihat itu adalah mungkin modal dari calegnya sendiri. Tapi ini Anies dibuatkan oleh sekelompok komunitas K-popers. Ya, ada Anies Bubble, kemudian juga All Pami Project. Ini fenomena apa yang Kang Ade baca dari adanya gerakan masyarakat seperti ini? Saya kira ini fenomena yang harus kita sambut dengan gembira ya, karena ini menandakan bahwa generasi Z ini betul-betul peduli dengan politik ya. Mereka peduli dengan bagaimana memilih pemimpin yang benar. Karena kita tahu bahwa strategi pendekatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan dalam kampanyenya adalah mendekati anak-anak muda dengan program Desak Anies, di mana yang hadir adalah sebagian besar anak-anak muda. Mereka anak-anak muda yang saya kira sangat peduli ya. Mereka sangat-sangat kritis bagaimana memilih pemimpin, bagaimana mereka bisa tahu bahwa pemimpin ini pemimpin yang baik, komunikatif, dan memiliki gagasan, visinya juga jelas. Nah ini menurut saya videotron ini salah satu penanda bahwa mereka memiliki aspirasi. Jadi ketika ada intervensi, ketika ada tekanan, sehingga kemudian videotron itu kemudian di-take down oleh kelompok tertentu, oleh yang mempunyai kekuatan, ini menurut saya sangat harus kita sesalkan. Kayaknya sama juga dengan mematikan aspirasi anak-anak muda dalam berpolitik. Memang sifatnya masih dugaan ya, Kang Ade, ini dugaan ada tekanan, ada intervensi. Tapi kalau yang kita baca dari apa yang dijelaskan oleh akun All Pami Project di sini yang mengatakan bahwa terpaksa ini dihentikan penayangannya karena suatu hal yang di luar kuasa kami. Kemudian ketika wartawan mencoba menghubungi lebih lanjut untuk mengonfirmasi, tidak ada tanggapan sampai sekarang. Kalau kita baca dari kata-kata karena suatu hal yang di luar kuasa kami kemudian sulit dihubungin, ini apakah patut diduga, Kang Ade, ada tekanan, ada intervensi yang luar biasa? Ya, kita patut menduga ke arah sana ya. Karena kalau kita lihat dari peraturan gubernur, kemudian juga dari peraturan Pemko terkait dengan izin reklame, reklame itu terpasang ketika sudah memenuhi dua ketentuan. Berbagai perizinan, yang masang siapa, kemudian letaknya di mana, kemudian kalau misalnya teksnya seperti apa, gambar seperti apa, itu semua diperiksa. Kemudian yang kedua ada pajaknya. Nah rencananya videotron ini terpasang selama seminggu. Ini baru terpasang pagi, kemudian pukul 21 sudah menghilang. Nah ini berarti ada kelompok tertentu. Dan tidak mungkin yang memasang kemudian men-take down sendiri. Karena ini sudah berkorban. Sudah membayar pajak selama sepekan. Seperti itu. Jadi menurut saya ini menandakan bahwa memang ada pihak-pihak yang memang tidak happy dengan kekuatan membesarnya suara Anies Baswedan dari kalangan Gen Z. Baik. Ketika kami juga mencoba mengonfirmasi kepada Pemprov DKI Jakarta, kemudian juga kepada Pemkot Bekasi, jawabannya ini bukan ranah kami, tapi ranah swasta. Kalau kita analisa dari jawaban ini seolah melempar kepada swasta karena merupakan ranah mereka, apakah memang sama sekali tidak ada tanggung jawab dari pemerintah daerah? Iya, yang mempunyai kewenangan utama dalam men-take down itu adalah Pemda. Jadi jika memang bermasalah, tetapi kalau konteksnya adalah pemilu, katakanlah videotron Anies Baswedan ini diduga menyimpang ataupun melanggar ketentuan kampanye misalnya, kan pihak Pemda atau siapapun itu bisa melaporkan ke Bawaslu. Sampai hari ini tidak ada pihak yang melaporkan tentang videotron itu ke Bawaslu. Artinya ada pihak-pihak tertentu yang tidak sabar, yang bekerja di luar prosedur.
kan prosedurnya harus melalui Bawaslu. Nah ini menurut saya perlu kita telusuri lebih lanjut, dan rencananya Timnas Amin akan melaporkan ke pihak Bawaslu agar ini diusut. Kalau misalnya itu katakan melanggar, di mana melanggarnya, seperti itu. Jadi menurut saya dari Timnas Amin perlu menyampaikan kepada publik apa sih masalahnya, dan perlu juga siapa sebenarnya men-take down ini. Itu perlu saya kira untuk transparansi, ini kan bagian dari akuntabilitas publik juga. Oke, sudah ada keterangan sementara yang disampaikan oleh Bawaslu, nanti kita akan putarkan. Kang Ade, pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Editorial Malam akan kembali sesaat lagi. Ditanya ke Pemda, terus itu berkaitan dengan pihak ketiga apa tidak? Jadi dari supporternya Anies Bubble dia pakai dana sendiri untuk menayangkan itu. Ya betul, pihak ketiga apa tidak? Ada izin Pemda kan? Nanti coba kalau misalnya Pemdanya tidak bersikap netral, kan harusnya dikasih kesempatan yang sama kepada seluruh peserta pemilu. Kesempatan ya, tapi kalau kemudian gue sudah sewa, kemudian dibatasi, itu jadi permasalahan juga. Nanti coba kita lihat, nanti teman-teman lapor kepada kami, kita akan sampaikan. Kalau Bekasi kan Pemda sendiri, kalau DKI beda juga kan. Nanti dilihat apakah memang perizinannya atau juga pihak ketiganya. Nah itu harus dilihat juga, bukan hanya Pemdanya loh. Kalau ada laporan berarti pasti proses. Iya, pasti Mbak. Pasti juga ini lanjut atau tidak lanjut pasti. Baik, masih harus dilihat ya apakah ini Pemdanya, apakah ini pihak ketiganya, dan nanti baru di situ Bawaslu akan mengkaji. Peran Bawaslu untuk kasus-kasus yang seperti ini, Kang Ade, bukan hanya sebetulnya Videotron, tapi sudah banyak kritik yang terkait dengan Bawaslu, bahwa Bawaslu kinerjanya lamban, Bawaslu tebang pilih. Kritik terhadap Bawaslu, bagaimana Kang Ade? Selama ini tinggal 1 bulan lagi menjelang pemilu, apakah dengan kerja Bawaslu yang seperti ini kita bisa mampu mengerem kecurangan-kecurangan pemilu? Ya, salah satu unsur yang menciptakan pemilu berkualitas itu adalah aparatur dari penyelenggara pemilu ya. Dalam hal ini adalah Bawaslu. Bawaslu lah yang mengawasi, kemudian yang menegakkan aturan-aturan yang terkait dengan pemilu. Oleh karena itu menurut saya asas kesetaraan, asas equality by the law, equality before the law itu harus betul-betul ditegakkan. Asas kesamaan dalam hukum. Pilpres yang jujur adil, artinya bahwa di sini adalah asas kesetaraan. Semua paslon diperlakukan yang sama oleh Bawaslu. Ada beberapa kasus yang saya kira sampai sekarang masih menjadi pertanyaan. Masih lambannya Bawaslu mensikapi tentang politisasi bansos. Misalnya dugaan politisasi bansos yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, di mana beliau mengatakan bahwa bansos ini adalah bantuan dari Pak Jokowi, dari Presiden Jokowi. Sementara kalau kita lihat bahwa bansos ini kan memang kebijakan dari pemerintah, dananya dari APBN. Jadi tidak benar bahwa bansos ini adalah bantuan dari Presiden Jokowi. Nah ini menurut saya penyesatan seperti ini, pembodohan kepada publik seperti ini harus betul-betul saya kira harus di-clearkan. Nah yang bisa meng-clearkan ini adalah Bawaslu ya. Laporan sudah ada, tinggal bagaimana Bawaslu melakukan penegakan hukum. Yang lain misalnya kami melihat bahwa dari beberapa laporan wartawan kami di daerah, sekarang aparatur sipil negara ini terang-terangan untuk bagaimana menyatakan keberpihakannya, bagaimana mereka mengajak aparatur di bawahnya untuk sama-sama mendukung paslon 02, seperti misalnya di Takalar. Kemudian di Kota Medan misalnya pejabat dinas pendidikan mengajak kepada guru-guru untuk mendukung paslon 02. Artinya bahwa makin kemari, makin mendekati tanggal 14 Februari, pelanggaran-pelanggaran ini semakin masif. Nah ini menurut saya sangat-sangat mencemaskan. Kita tidak hanya sekedar demokrasi prosedural. Yang kita bangun adalah bagaimana demokrasi secara substantif mampu mematangkan demokrasi. Jadi kita ingin menjadi negara besar, caranya adalah bagaimana kita tegak lurus dengan demokrasi. Demokrasi asal kata dari demos kretin, artinya kedaulatan ada di tangan rakyat. Itulah yang harus tegak di bumi Indonesia ini. Oke, Bawaslu kurangnya apa sih Kang Ade? Kurang sumber dayanya, kurang infrastrukturnya, atau kurang nyalinya?
Saya kira kurang nyalinya kalau dari segi pendanaan APBN sudah mengalokasikan dana yang cukup besar, kemudian juga aparaturnya juga sampai ke daerah sampai ke tingkat kecamatan. Jadi tinggal keberanian. Jadi saya kira kita mengharapkan kepada penyelenggara negara, kepada Bawaslu, kepada KPU, penyelenggara pemilu harus betul-betul bagaimana pemilu ini harus berada pada track yang benar. Ada kesan yang tentu saja punya basisnya, Kang Ade, bahwa laporan-laporan atau dugaan-dugaan kecurangan yang terkait dengan paslon 02 ini tidak terlalu atau tidak sigap ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Sementara kalau laporan-laporan yang lain itu beda perlakuannya. Apakah kesan seperti itu punya dasar yang memang kuat sehingga akhirnya memunculkan persepsi seperti itu, atau ini lagi-lagi ya karena persepsi saja? Ya, kesan bahwa Bawaslu tajam kepada salah satu paslon itu memang dirasakan oleh publik ya. Oleh karena itu menurut saya harus betul-betul Bawaslu itu berada di tengah. Dan kita tahu bahwa tekanan kepada Anies Baswedan tidak hanya karena lambannya KPU ya, lambannya Bawaslu menegakkan aturan, tetapi karena sikap Pemda. Ada 6 Pemda yang tiba-tiba membatalkan perizinan ketika Anies mau sosialisasi sampai kemarin waktu mau kampanye, ini dibatalkan. Padahal sebelumnya oke. Tapi H-1 itu dibatalkan. Artinya bahwa memang demokrasi pada pemilu kali ini adalah demokrasi betul-betul ujian kita. Apakah kita ini mau tinggal landas menjadi negara maju atau kita semakin terpuruk sebagai sebuah negara dan bangsa. Oke. Banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya motif. Kalau mungkin hanya terjadi sekali, 2 kali, mungkin kita bisa mempertanyakan apakah ini hanya sekedar urusan teknis perizinan. Tapi kalau sudah berkali-kali terjadi, apa sebetulnya motifnya? Betulkah ada kepanikan? Betulkah ada insecurity? Nanti kita akan bahas lebih jauh. Kang Ade, usai jeda pemirsa tetaplah di Editorial Malam. Baik, pemirsa, kami membuat polling di Instagram @metrotv dengan pertanyaan bagaimana tanggapan Anda terhadap tindakan take down Videotron milik pendukung Anies. 56% warganet menjawab Bawaslu harus bertindak tegas, kemudian 40% menjawab usut tuntas cari pelakunya, dan 4% menjawab biarkan saja. Selain itu juga ada warganet yang menanggapi penurunan atau penghentian Videotron Anies dengan komentar dari @Runastiaji, Bawaslu harus usut tuntas, kalau tidak mau dicap berat sebelah, kalau perlu kerjasama dengan polisi untuk ungkap pelakunya. Selanjutnya dari akun @Jiwa_Naura, perizinan Videotron itu kan ada di Pemda. Gubernur yang sekarang itu pelaksana tugas yang ditunjuk oleh pemerintahan Jokowi. Jadi curiga. Oke, tapi sementara dari Pemprov DKI Jakarta tadi sudah mengatakan bahwa itu adalah ranahnya swasta ya. Oke, nanti kita akan cari tahu lebih lanjut. Tapi Kang Ade, pertanyaannya adalah kalau netizen pasti ingin ini diusut tuntas dan mendorong Bawaslu untuk mengkelirkannya. Tapi kembali lagi ke pertanyaan saya tadi adalah sebetulnya apa sih motif kenapa seolah Anies ini, 01 ini yang menjadi sasarannya. Padahal kan katanya kalau di survei-survei Anies ini juga bukan yang urutan pertama begitu kan. Buncit katanya. Ada yang buncit, ada yang kedua begitu ya. Tapi kenapa selalu yang disasar adalah Anies? Ya kalau kita lihat dari potensi membesarnya suara dan terakhir adalah misalnya di live TikTok, kemudian juga di acara program Desak Anies di daerah-daerah. Ini kan sebagian besar kan dihadiri oleh para generasi Z ya. Mereka adalah pemilik 52 suara ya. 52% suara. Kemudian live TikTok misalnya. Ini kan komunikasi sangat bagus antara Anies dengan generasi Z ya, dengan anak-anak muda. Nah ini Anies berpotensi suaranya membesar. Kalau kita lihat dari paslon 02 ini kan juga pergerakannya juga stagnan ya di 40-an ya. Tetapi Anies ini kan semakin membesar. Apalagi dukungan dari anak muda kan juga luar biasa dari berbagai daerah. Nah dengan demikian maka tekanan kepada Anies saya kira akan semakin menjadi-jadi nantinya. Kalau kita lihat berbagai para aparatur negara misalnya ASN itu kan juga terang-terangan
terang-terangan memang mengkampanyekan untuk mendukung paslon 02. Nah, ini menurut saya peristiwa yang memang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu menurut saya kita masih ada kesempatan, dan ini kesempatan saya kira jangan dilewatkan. Pak Jokowi sebagai presiden, meskipun anaknya ikut kontestasi, harus betul-betul berada di tengah. Jangan kemudian bagaimana karena approval rating dia cukup tinggi 70-80%, kemudian mau diturunkan ke 02 misalnya. Ini upaya-upaya seperti ini upaya yang tidak fair saya kira. Jadi harus betul-betul kita sama-sama seluruh elemen bangsa ini menghadirkan Pilpres yang betul-betul menggembirakan. Iya, itu kewajiban negara ya Kang Ade untuk menghadirkan arena tanding yang sama, yang adil untuk semua paslon ya. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Kang Ade Alawi sudah bergabung bersama kami di Editorial Malam. Dapat bersama demikianlah Editorial Malam hari ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.